dan mereka merasa rugi kalau tidak ikut terlibat dan menjadi saksi dalam proses penumbuhan kebaikan itu. Saya mau jelasin dulu tentang kawasan yang sekarang sedang kita bangun, baik secara fisik maupun non-fisik kita bangun. Luasannya ini sekitar, yang sudah kita rencanakan untuk diperdakan ini sekitar 1.800 hektar yang kita rencanakan untuk alternatif ruang hidup di masa yang akan datang. Jadi namanya Uluan Nuri. Uluan itu di atas, Nuri itu kehidupan, jadi awal dari kehidupan. Nuri itu sendiri sebuah peradaban yang jauh sebelum orang menyebut tulang bawang. Jadi lebih kurang 12.000 tahun yang lalu ini ada peradaban di wilayah kita ini namanya Nuri. Nah terus kemudian kemana Nuri itu? Nuri itu menghilang karena Krakatau purba meletus. Jadi Krakatau yang meletus yang memisahkan antara Jawa dan Bali, Nuri ini hilang bersama dengan itu. Nah tapi ada satu produk kebudayaan Nuri yang masih bisa kita telusuri sampai dengan hari ini, namanya Las Sengok. Las itu hutan, Sengok itu angker. Jadi mitologi yang dibangun oleh masyarakat Nuri untuk menjaga kelestarian alam. Bagaimana masyarakat Nuri menjaga sumber-sumber air, bagaimana mereka menjaga pepohonan sebagai sumber oksigen, bagaimana mereka relasi hubungan antar sesama manusianya. Nah ini yang dijaga dengan mitologi oleh masyarakat Nuri dan disebut dengan Las Sengok. Nah Las Sengok sekarang tinggal cerita, tapi cerita itu tetap turun-temurun, tetap ditutur oleh warga-warga lokal yang ada di sini. Nah makanya kemarin bersama dengan beberapa seniman dunia, ada 16 negara yang hadir ke Tubaba, termasuk salah satunya adalah Kepala Pusat Arkeologinya Inggris, Profesor Kate Miller datang ke Tubaba karena dia ingin menyaksikan, menjadi saksi kita ngebuat satu tanda di Las Sengok itu. Nah, tandanya kita menyusun formasi beberapa batu di sana yang kita sesuaikan dengan formasi rasi bintang Orion. Nah, kenapa Orion juga Orion itu adalah salah satu rasi bintang yang mudah dilihat dari setiap penjuru bumi. Mau dilihat dari negara mana aja, dia jelas tampak rasi bintang Orion itu. Nah, karena dia jelas tampak, maka Las Sengok itu kita jadikan simbol dari keterbukaannya Tubaba terhadap orang-orang yang ingin ke Tubaba. Nah, tempatnya sendiri di titik tempat yang menjadi pusat dari Las Sengok itu namanya Penyelokan. Penyelokan itu silahkan. Jadi kata-kata yang sering diucapkan orang ketika berada di gerbang atau di pintu, silahkan masuk, atau selamat jalan, silahkan jalan. Nah, karena dia berada di Penyelokan, oleh beberapa teman-teman dari berbagai negara itu menyebutnya sebagai gerbang selatan bumi. Kalau di utara itu ada Stonehenge, nah di selatan ini ada namanya Las Sengok, atau lebih spesifiknya lagi Penyelokan. Kembali lagi ke Nuri, khusus yang waktu kita pada saat kita meluncing ruang yang 1.800 hektar itu, kita kedatangan tamu dari Baduy, dari Kanekes. 7 orang Baduy datang ke Tulang Bawang Barat. Mereka menghadiahkan 1 unit rumah. Nah, 1 unit rumah Baduy itulah yang kita jadikan simbol dari peletakan batu pertama wilayah ini. Jadi untuk memulainya lagi, Baduy menghadiahkan rumah, dan rumah Baduy itu yang kita jadikan simbol peletakan batu pertama. Waktu itu kita memang banyak kritik, kenapa harus Baduy yang menjadi simbol dari dimulainya tempat ini. Bukankah Lampung ini punya keagungan, punya keluhuran, punya kemegahan budaya juga? Kenapa nggak pakai yang sudah populer di kita, ya pakai Lampung? Karena sering ditanya, akhirnya kita menemukan jawaban. Kenapa Baduy memberikan rumah itu, terus itu yang dijadikan simbol. Nah ternyata Baduy ini tidak memberikan fisik kepada Tubaba, tetapi Baduy ingin mentransfer nilai yang selama ini berada di tubuh mereka,
ingin ditransfer kembali ke tempat kita, karena nilai-nilai ini hanya ada di pikiran kita, belum di tingkah laku dan tindakan kita. Nah, nilai yang ingin dikasih Baduy ke kita itu adalah nilai kesederhanaan, kesetaraan, sama kelestarian. Nah, 3 nilai ini menambah dari nilai-nilai yang ingin kita tumbuhkan di Tubaba. Nemen, nedes, nrimo. Setara, sederhana, setara, dan lestari. Jadi kalau kita ditanya nanti seperti apa ciri-ciri orang Tubaba itu, ya orang-orang yang memegang teguh prinsip nemen, nedes, nrimo. Nemen bekerja keras, nedes tidak kenal menyerah, nrimo keikhlasan. Sederhana, setara, dan lestari. Itu mungkin yang secara umum gambaran awal kenapa kita membuka Uluan Uli. Nah, kemudian karena kita sering menggembar-gemborkan tentang budaya dan ekologi, akhirnya ini banyak mengundang para investor datang ke Tulang Barat. Tetapi investor-investor yang datang ini terutama yang bergerak di bidang pendidikan. Ada Tarakanita masuk, ada Admi Solo masuk, ada Satyasai, yayasan-yayasannya orang India itu juga masuk. Ada dan beberapa lagi lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang sudah melirik Tubaba karena kita menggembar-gemborkan tentang ekologi, budaya dan ekologi. Nah, pada saat mereka masuk ke tempat ini kan nggak menemukan apa-apa, mereka hanya menemukan kebun karet dan lain sebagainya. Kenapa mereka memutuskan untuk ke Tubaba? Saya wawancara sama mereka. Apa yang menyebabkan Anda tertarik dan berinvestasi di Tubaba? Karena kalau mereka hanya sekedar bicara cari duit, nggak mungkin mereka berinvestasi puluhan miliar di tempat yang semacam ini dan mereka sendiri. Nah, ternyata setelah kita wawancara, diskusi dan ngobrol, dari semua investor yang masuk itu semua hampir mirip. Mereka meyakini bahwa di tempat ini, di tanah ini sedang ditumbuhkan kebaikan. Jadi mereka meyakini bahwa di tempat ini akan ada banyak kebaikan yang ditumbuhkan di tempat ini. Nah, itulah yang menyebabkan mereka investasi. Dan mereka merasa rugi kalau tidak ikut terlibat dan menjadi saksi dalam proses penumbuhan kebaikan itu. Nah, ini yang sekarang sedang terus bergulir. Nah, jadi mungkin secara kebetulan juga ini kan simbol dari budaya itu sendiri tadi. Baduy memberikan rumah. Terus karena kita juga semua yang kita lakukan baik ekologi maupun budaya ini ya nggak mungkin akan berkesinambungan kalau kita nggak bicara tentang pendidikan. Nah, pada saat kita mikir tentang itu, Admi Solo masuk. Nah, itu makanya dia bangun kampus. Jadi kota ini kalau nanti sebutannya kota, sebenarnya sudah dimulai dengan bagaimana ekologi dan lain sebagainya, dan pendidikannya sudah dimulai. Jadi dua simbol ini yang makanya sudah kita mulai dari. Nah, kalau ini secara khusus ini kan kita ingin melihat akar. Jadi betapapun masa depan yang ingin kita raih itu kita tetap ingin melihat akar. Makanya dalam bentuk visual, terutama arsitektur yang berkembang di 300-400 tahun yang lalu, ini yang kita selamatkan. Makanya rumah dari berbagai daerah di Sumatera bagian selatan ini kita kumpulkan di tempat ini. Nah, komplek ini namanya Tiyuh. Sebutan orang Tulang Bawang Barat ini untuk menyebut desa namanya Tiyuh. Makanya Tiyuh yang bernama Tiyuh. Jadi desa yang bernama Tiyuh ini Tiyuh. Nah, sekarang ini yang lagi kita diskusikan, tempat ini akan dijadikan apa. Yang jelas tadi sudah berkembang pikirannya untuk bagaimana ini kita jadikan sebagai pusat kreativitas baik lokal maupun anak-anak yang berada di lokal maupun luar untuk berkreativitas di tempat ini. Nah, pada akhirnya dengan apa yang kita buat ini, kita ingin yang kita tuju itu adalah menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan kesejahteraan. Nah, dua ini saya lihat ya sudah mulai kelihatan. Jadi bagaimana kita menghadirkan, kalau bahagia kan ukurannya kita standarnya di kita kan. Nah, tapi kesejahteraan
udah mulai kelihatan bagaimana dilihat perekonomian di tempat ini juga sudah mulai tumbuh. Ya kira-kira itu Mas Mat.